Selamat malam teman-teman semua, selamat malam Bu Anjani yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Moses Alvin Simatupang dari Pendidikan Sejarah S8A kelas sore, yang dimana mata kuliah ini adalah ilmu kealaman dasar ya teman-teman. Dimana di sini akan tugas tugas individu ya, yang dimana saya mengambil judul keanekaragaman makhluk hidup. Nah, untuk slide selanjutnya akan kita bahas, langsung masuk ke materi. Nah, di sini ada pengertian keanekaragaman hayati. Nah, hayati ini adalah variasi bentuk dan jenis sifat makhluk hidup yang ada di bumi, meliputi tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme ya teman-teman. Dimana yang mikroorganisme ini, hewan dan tumbuhan ini saling menguntungkan satu sama lain ya, seperti ada yang gambar di contoh itu ya. Nah, jadi Indonesia juga ini paling nomor satu ya teman-teman, tingkat keanekaragaman hayatinya ini di dunia dibanding yang lain, dimana kita tahu bahwa Indonesia ini banyak sekali ya teman-teman ya, sumber dayanya, terus hewan-hewannya yang ada di Indonesia, yang hanya ada di Indonesia doang. Nah, di sini keanekaragaman ini penting bagi kelangsungan hidup manusia dan ekosistem ya teman-teman, dimana keberlangsungan ekosistem ini sangat menguntungkan satu sama lain ya, untuk makhluk hidup ya teman-teman. Next selanjutnya, nah di sini tingkat keanekaragaman hayati, yang dimana pertama ada keanekaragaman genetik, yang kedua keanekaragaman spesies, yang ketiga keanekaragaman ekosistem. Yang pertama keanekaragaman genetik, yang dimana genetik ini adalah dalam satu jenis ini berbeda, dalam satu jenis makhluk hidup ini berbeda ya teman-teman. Contohnya bisa padi, warna bunga mawar, kan banyak ya jenis-jenisnya bunga mawar dan warna-warnanya. Bisa juga ras anjing, bisa juga ras kucing, banyak ya teman-teman. Nah, kedua di sini ada keanekaragaman spesies, yang dimana perbedaan antar jenis makhluk hidup ya teman-teman, harimau, gajah, elang, burung, dan lain sebagainya. Yang ketiga di mana di sini ada keanekaragaman ekosistem, di mana ada variasi lingkungan dan komunitas yang hidup di dalamnya, seperti hutan hujan, hutan tropis, padang rumput, terumbu karang, dan rawa-rawa. Nah, di sini ada contoh keanekaragaman Indonesia. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa Indonesia adalah negara nomor satu kekayaan sumber hayatinya ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat nih, ini saya mengambil contoh dari Raja Ampat ya teman-teman, di mana terumbu karang Raja Ampat ini sangat bagus, sangat indah ya teman-teman, di mana Raja Ampat ini mendapat julukan surganya dunia ya teman-teman. Nah, ini contoh hewan-hewan yang hanya ada di Indonesia ya teman-teman. Jalak Bali ini hewan asli endemik Indonesia yang enggak ada di negara-negara lain kecuali di Indonesia. Sekalinya juga dia ada, mungkin itu udah ada ada ekspor impor lah, iyalah modelnya kayak gitu, jadi kayak ada transaksi jual belinya lah gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya, nah di sini manfaat keanekaragaman hayati, yang dimana di sini ekonomi memajukan ya teman-teman, bisa menjadi sumber pangan, obat, pakaian, bahan bangunan. Nah, bisa jadi untuk pemasukan negara seperti ekowisata dan perdagangan ya teman-teman, karena pada dasarnya kan dari tempat-tempat yang indah itu bisa jadi dibikin ekowisata ya teman-teman. Nah, yang kedua lingkungan, yang menjaga keseimbangan ekosistem, penghasil oksigen, penyerapan karbon. Nah, ini fungsi hutan ya teman-teman, fungsi pepohonan ya. Nah, di sini ada ilmu pengetahuan, yang dimana menjadi dasar penelitian di bidang biologi, pertanian, dan kedokteran. Nah, di sini keempat, sosial dan budaya terkait dengan adat istiadat dan pengetahuan lokal masyarakat. Nah, ini kita kan tahu ya teman-teman ya, di mana Indonesia ini akan sangat kaya ya akan adat istiadatnya dan pengetahuan lokal masyarakatnya ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, manfaatkan keanekaragaman hayatinya. Nah, di sini kita masuk dengan ancaman terhadap keanekaragaman.
Nah, di sini ada bencana Indonesia 2023 yang dimana ini terparah ya teman-teman yang saya baca-baca. Karena di sini banyak sekali kebakaran hutan ya teman-teman. Ini bisa kebakaran hutan disengaja maupun tidak disengaja ya teman-teman. Karena kalau yang disengaja itu biasanya buat lahan pertanian. Supaya jadi dia sengaja membakar lahan pertaniannya yang sudah kering ya teman-teman, supaya dia membakar itu supaya lebih subur tanahnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, karena tidak terkendali lagi apinya, jadi merembet lah kemana-mana ya teman-teman. Jadi merugikan semua pihak kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu nggak boleh dicontoh ya teman-teman, seperti itu. Itu merugikan negara, merugikan orang lain ya di sekitar-sekitarnya teman-teman. Nah, di sini ada foto bawahnya ini ada foto barang bukti yang dimana di sini ada orang yang mengambil keuntungan pribadi ya teman-teman, yang dimana ini dia penjualan hewan ilegal, yang dimana kita tahu kasuari itu dilindungi, burung beo jambul kuning ini dilindungi ya teman-teman, yang dimana sifatnya ini udah langka ya, hewan endemik apedik 1 itu maksudnya hewan dilindungi udah tingkat pemerintah ya teman-teman. Kalau apendik itu bahasa bahasa ilmiahnya lah ibaratnya. Nah, ini contoh gambar gambar selanjutnya ini ada kalau kita nggak ada pepohonan atau hutan-hutan ya. Nah, ini terjadi seperti ini ya teman-teman. Radiasi keluar, pengundulan hutan, atmosfer segala macam ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk upaya pelestarian ya teman-teman. Yang dimana tadi udah kita bahas ancaman terhadap keanekaragaman yang disebabkan umat manusia ya teman-teman. Nah, kita masuk ke upaya pelestarian. Nah, di sini untungnya Indonesia mempunyai lembaga BKSDA ya teman-teman, yaitu bisa disebut Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini tugasnya melestarikan hutan-hutan ya teman-teman, melindungi satwa-satwa yang sudah hampir punah gitu ya teman-teman. Ya, dia menjagalah dari taktik perburuan ilegal ya teman-teman. Cuman yang sangat disayangkan balai konservasi ini kurang ya teman-teman, maksudnya belum belum tersebar luas ya di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi ini masih hanya kayak di kota-kota kayak di Bogor gitu, Gunung Salak itu tuh ada BKSD-nya teman-teman yang saya lihat ya. Tapi untuk di pulau-pulau lain sepertinya masih jarang ya teman-teman. Adanya cuman polisi hutan saja ya teman-teman. Polisi hutan bukan termasuk BKSDH. Dia cuman hanya menjaga hutan, menjaga orang-orang yang berburu liar ya, polisi hutan itu ya teman-teman. Bukan melestarikan dia. Nah, kita selanjutnya. Nah, di sini peran kita sebagai pelajar ya teman-teman, yang dimana kita harus ya mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini kita harus terapkan diri sendiri ya teman-teman, yang dimana kita belanja ya minimal bawa tas belanjaan lah ya, jangan memakai plastik lah ibaratnya gitu ya, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ikut program daur ulang nih kalau bisa nih. Nah, ini menanam pohon, kalau nggak bisa nanam pohon jangan nebang pohon lah intinya. Nah, di sini membagikan informasi penting menjaga keanekaragaman hayati ya teman-teman. Nah, selanjutnya kesimpulan ya teman-teman, yang dimana keanekaragaman hayati ini adalah kekayaan alam yang sangat berharga ya teman. Dimana kita kalau nggak ada kekayaan alam ini kita pasti mati ya teman-teman. karena kalau cuma ada matahari doang, nggak ada kekayaan alam, kita mau makan apa gitu ya teman-teman, mau ngapain kita gitu kan ya. Nah, sini menjadi sumber kehidupan dan keseimbangan ekosistem, karena pada dasarnya kita saling membutuhkan satu sama lain untuk alam juga ya teman-teman. Baik lagi kita ke alam ya teman-teman. Nah, dimana kalau kita nggak ada alam ini, alamnya udah nggak seimbang sama perbuatan kita, bisa jadi itu menjadi bencana alam ya teman-teman, banjir bandang segala macam ya. Nah, jadi kita semua pelajar harus menanamkan rasa peduli ya teman-teman, menjaga bumi ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk kesimpulan pada materi ini ya teman-teman. Nah, jadi cukup sekian saja ya teman-teman dari hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau
tambahan kata juga mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian, terima kasih.